السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah. Dan masih kita berbicara tentang ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah yang mengatakan wa naral jama'ata haqqan wa sawaban wal furqatu zaygan wa adaba. Kami yakni ahlu sunnah wal jamaah melihat ahlu sunnah wal jamaah melihat bahwa kebersamaan di dalam satu jamaah adalah kebenaran, haqqan wa sawaban. Sedangkan sebaliknya al-furqah, perpecahan, pertikaian, perselisihan adalah zaygan wa adzaban. Itu adalah penyimpangan dan azab. Sehingga barakallahu fikum tidak benar yang dikatakan bahwa perpecahan itu rahmat. Tidak ada. Bahkan hadis dalam hal tersebut hadis yang la asalahu, nggak ada asalnya, lebih parah dari sekedar dhaif. Justru yang sebaliknya ada dalam hadis-hadis sahih, yaitu al-jama'atur rahmah wal furqatu adzab. Al-jama'ah, kebersamaan, itu rahmat. Sedangkan al-furqah, perpecahan, perselisihan, pertikaian adalah azab. Dan hadis ini mencocoki sekian banyak ayat Al-Quran yang selalu menyatakan untuk tetap bersama jamaah. Seperti kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dalam satu jamaah wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jamaah apa? Jamaah yang sama-sama berpegang dengan tali Allah. Berpeganglah dengan tali Allah bersama-sama. Ini kebersamaan. Dan jangan lepas dari tali Allah karena akan terjadi furqah, perpecahan. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berjalan di atas jalan yang lurus dan istiqamah di atas jalan yang lurus, juga perintahnya diiringi dengan kalimat jangan berpecah belah. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh
wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Dan jangan ikuti jalan-jalan lain. Kalian akan tercerai-berai, akan terpecah belah dari jalan Allah. Ayat ini sangat jelas, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Dan hadis Rasulullah SAW sesuai dengan ayat ini, bahwa yang diperintahkan untuk bersama-sama di atas kebenaran, dan jangan bercerai-berai. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kemudian dibahas dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, bahwa kadang terjadi perbedaan di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di tengah-tengah ahlu sunnah. Maka kemudian beliau klasifikasi perbedaan itu ada dua macam. Ada perbedaan yang sifatnya tanawwu', ada perbedaan yang sifatnya tabad. Kalau tanawwu' ini boleh, itu pun boleh. Sesungguhnya tidak harus jadi permasalahan. Artinya tidak harus jadi pertikaian, tidak harus jadi perselisihan. Yang ini juga sunnah, yang itu juga sunnah. Jenis kedua, ikhtilafut tabad, perbedaan yang bertentangan. Maka mau tidak mau harus pilih salah satunya, karena bertentangan. Kalau ini yang benar, yang itu yang salah. Kalau itu yang benar, yang ini yang salah. Maka harus diterjih dengan dalil-dalil, dengan hujjah. Maka ucapan atau pendapat yang bertentangan seperti ini harus kita mencari yang rajih, dan kita katakan yang rajih sebagai kebenaran. Adapun yang menyelisihinya kita katakan marjuh, pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah, ini pendapat yang lebih kuat. Akhwani fillah, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau itu pada permasalahan-permasalahan yang sifatnya rincian fiqh, ijtihad para ulama ahlu sunnah, maka tidak perlu ada ucapan-ucapan ekstrim yang berlebihan. Sebab yang berijtihad dan benar mendapatkan 2 pahala. Yang berijtihad dan salah mendapatkan 1 pahala. Sebagaimana dalam hadis, idza ijtahada al-hakim fa asab falahu ajran, wa idza ijtahada al-hakim fa akhta falahu ajrun wahid. Seorang hakim yang berijtihad kemudian tepat ijtihadnya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Sedangkan mereka yang berijtihad kemudian salah, dia mendapatkan 1 pahala. Artinya tidak perlu kita cerca mereka sebagai orang yang sesat, menyimpang, apalagi mubtadi'un dhalil ila akhirih. Para ulama ahli sunnah berupaya mencari dalil-dalil, mencari hadis-hadis, beristimbat hukum, melihat aqwal salaf, usaha yang benar. Usaha yang benar, mencari ayatnya, mencari hadisnya, kemudian melihat aqwal salaf. Kadang ada yang ashab, kadang ada yang akhta, manusiawi. Maka cukup barakallahu fikum untuk menyatakan yang rajih dengan kalimat ini yang rajih, ucapan beliau rahimahullah. Adapun yang salah kita katakan ini pendapat yang marjuh, wallahu taala a'lam. Ini adab yang sopan terhadap para ulama. Kalaupun ada yang tergelincir, mereka yataharras sawab. Yataharras sawab artinya berupaya untuk mencari kebenaran, tapi tergelincir, maka kita katakan ini yang benar rahimahullah, tetapi pendapat beliau yang keliru dan beliau tergelincir dalam hal ini, ghafarallahu lahu. Selesai. Baik. Berbeda dengan mereka yang memang sahibu hawa, ahlul ahwa, yang mereka memang tidak mau hujjah, tidak mau dalil. Prinsipnya bukan prinsip sunnah, prinsipnya prinsip hawa. Maka orang-orang inilah yang kita katakan sebagai ashabul ahwa, ahlul bidah, yang kita katakan bahwa mereka ini menyimpang, mubtadi'un dhal ila akhirih. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Wa aktsarul ikhtilaf alladhi ya'ulu ila al-ahwa'i bainal ummah min al-qismil awwal. Ternyata perselisihan-perselisihan yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin kebanyakan dari jenis pertama, yaitu ikhtilafut tanawwu'. Hanya saja karena keterbatasan ilmu, hanya saja karena kebodohan kasarnya, sehingga melihat bahwa pendapat yang selain ini batil, pendapat yang selain ini adalah pendapat yang sesat, menyimpang ila akhirih. Bid'ah muhdatsah. Ikhwani fillah azakumullah. Mengapa demikian? Keterbelakangan ilmu. Terjadi ikhtilaful juhala. Berbeda dengan ikhtilaful ulama. Selalu bahasanya wa amma hadza fahuwa rajih wa amma dzak fahuwa qaulun marjuh. Hanya itu ucapan mereka para imam-imam ketika membantah saudaranya sesama ulama. Ucapan beliau ucapan yang marjuh. Adapun yang rajih adalah demikian-demikian. Tetapi mereka yang tidak memiliki ilmu sering kebablasan, sering berlebihan. Berkata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa kadzalika ila safkid dima wastibahatil amwal wal adawah wal baghdha, hingga terjadi pertumpahan darah, terjadi menghalalkan harta, ini merampas harta, wal adawah wal baghdha, permusuhan, kebencian ila akhirih. Lianna ihda ta'ifatayn la ta'tarif lil ukhra bima ma'aha min al-haq, karena sebagian terhadap yang lain tidak mau mengakui adanya kebenaran pada pihak lain. Yang ini membawa hadis, dibawakan syarahnya dari aqwal ulama salaf. Yang ini membawakan dalil hadis, membawakan aqwal para sahabat atau tabi'in. Tetapi terjadi perbedaan. Ikhwani fillah azakumullah. Adapun mereka yang terbelakang ilmunya dan taklid, ta'assub dengan yang ini, yang satu, maka dia tidak mengakui kebenaran apa yang ada pada mereka. Apa maksudnya kebenaran? Mereka benar memakai hadis, dan mereka benar mencari ulama salaf. Mereka benar berupaya dengan ijtihad yang syar'i. Bukankah itu kebenaran? Seharusnya sebagaimana ucapan Ibnu Jubair rahimahullah, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Telah bagus orang yang berpegang dengan apa yang dia dengar dari hadis, Masya Allah. Tetapi aku mendengar hadis yang lebih sahih, karena dia tahu enggak bertentangan hadis yang ini dengan hadis yang itu. Ini bawa hadis, ini bawa hadis, ini bawa aqwalus salaf, ini bawa aqwalus salaf. Ternyata hanya berbicara ini boleh, betul memang boleh, tapi sebaiknya ini yang lebih baik. Ingat ucapan Ibnu Zubair tadi dari masalah apa? Masalah ruqyah. Mengapa kamu pakai ruqyah? Apa kamu punya dalil? Dia jawab, "Na'am. Haddatsani Sya'bi, menyampaikan kepadaku Sya'bi an fulan, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan la ruqyata illa min ainin aw huma." Enggak ada ruqyah yang lebih mujarab melainkan untuk ain, penyakit yang disebabkan mata, dan penyakit yang disebabkan binatang yang berbisa, disengat kalajengking atau digigit ular yang berbisa. Ini ruqyah manjur di sana, maka saya pakai ruqyah. Apa jawab beliau? Qad ahsana man intaha ila ma sami'. Telah bagus orang yang berpegang dengan apa yang dia dengar. Ini hadis yang sahih, bagus. Tetapi aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, disebutkan sanadnya, bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, adalah diantaranya orang yang tidak meminta diruqyah. Bagus. Tetapi kalau engkau tidak meminta diruqyah, itu lebih bagus. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, adab mereka dalam berbeda pendapat.
Walhamdulillah. Tidak seperti mereka-mereka golongan ekstrim, yaitu pengikut Haddadi. Hanya perbedaan masalah ijtihad, ulama dikatakan qaulun batil, qaulun syadz, la yaquluhu illa al-jahil. Ucapan batil, ucapan syadz, tidak mengucapkannya kecuali orang bodoh. Ternyata pendapat itu pendapat Ibnu Abbas diantaranya, pendapat sahabat, termasuk pendapat ulama Imam Al-Albani. Kebablasan. Kenapa harus seperti itu kata-katanya? Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah tidak sampai terjadi pertikaian yang menumpahkan darah. Kata Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, karena satu golongan dengan golongan yang lain tidak mengakui kebenaran yang ada pada golongan lain, akhirnya terjadilah pertikaian yang dahsyat. Padahal ikhtilafnya tanawwu', tidak bertentangan. Wala tansifuha, dan tidak bersikap dengan sikap yang bijak. Ingat, sikap bijak dengan makna yang syar'i, bukan dengan maknanya yang dipahami oleh sururiyin, hizbiyin, bukan. Sikap bijak adalah melihat dalil dan hujjah bahwa dia benar dalam satu sisi, tetapi beliau keliru rahimahullah dalam sisi lain. Bal tazidu ala ma ma'a nafsiha minal haq ziyadat minal batil. Akhirnya orang yang sesungguhnya di pihak yang benar menambah di atas kebenarannya perkara-perkara batil. Yang ini pendapatnya benar, yang ini pendapatnya tidak rajih. Yang pendapat benar ini sesungguhnya sudah di atas kebenaran, tetapi dia tambah dengan kebatilan-kebatilan. Apa kebatilannya? Bahwa ucapan kamu hadis Sya'bi tadi ucapan batil, syad ila akhir. Hadis sahih. Kenapa dikatakan syad? Kenapa dikatakan batil? Kenapa dikatakan ucapan la yaquluhu ilal jahil? Berlebihan. Kebablasan. Itu batil. Ucapanmu batil. Berarti engkau punya kebenaran, tetapi ditambah dengan kebatilan. Yang ini keliru dia, karena tidak rajih. Meminta diruqyah itu makruh hukumnya. Tetapi dari sisi lain dia membawa hadis yang sahih, yang harus kita hormati. Hadis itu sahih, yaitu memang ruqyah boleh untuk ain atau humma. Ya, azakumullah, pembahasan dari Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Walidzalika ja'alallahu masdaruhu al-baghi. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan penyebab dari pertikaian yang dahsyat sampai terjadi pertumpahan darah, kebencian, permusuhan, bahkan penghalalan darah, harta dan kehormatan. Ini ternyata sumbernya adalah al-baghyu. Catat itu. Tulis besar-besar satu halaman, al-baghyu. Ma huwa al-baghyu? Al-baghyu al-zulm, kezaliman. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat baghyan bainahum. Mereka berselisih, maksudnya Yahudi dan Israel, Ahlul Kitab. Mereka berselisih, atau tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas. Kenapa harus berselisih? Padahal ada keterangan yang jelas, ada hadis yang sahih, ada hadis yang rajih, ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, bahkan mutawatir. Mengapa harus berselisih? Bukankah kalian semua muslimin yang mengaku bahwa kami akan mengikut sunnah? Ini sunnah, ini qala Allah, ini qala Rasul. Kenapa harus bertikai? Kata Allah, tidaklah mereka bertikai kecuali karena bagian bainahum, ada bagi, ada haqad, ada dengki, ada kezaliman, ada kebencian, ada urusan yang sifatnya pribadi. Saya tidak suka sama fulan, saya dendam sama dia,
Nggak akan bisa saya untuk memaafkan dia selama-lamanya. Ila yaumil qiyamah. Saya akan terus membantah dia sampai kapok dia. Baik. Ikhwani fillah azakumullah, kalau dia sudah mencabut ucapannya atau dia sudah kembali pada kebenaran, dia tidak peduli. Tidak peduli. Kenapa? Bagian bainahum, karena ada bagi di antara mereka. Apa bagi? Makna definisinya melampaui batas, berlebihan, kebablasan. Kata Ibn Abdul Al-Hanafi rahimahullah, li'anna al-baghya mujawazatul hadd. Yang namanya al-baghi adalah melampaui batas. Enggak cukup dengan mengatakan marjuh. Ini pendapat yang marjuh. Itu pendapat yang lemah. Yang lebih kuat adalah pendapat demikian. Kan selesai. Walhamdulillah, bahasa yang bagus dan sopan. Karena ikhtilafnya tanawu'. Kita belum membahas ikhtilaf tadad, apalagi ikhtilaf dengan ahlul bidah. Belum kita bahas. Ini masih membahas tentang di kalangan ahlus sunnah, di antara para ulama yang mereka masing-masing membawa dalil-dalil. Dan ternyata perbedaannya tanawu'. Ini boleh, ini lebih baik. Seperti ruqyah tadi. Boleh ruqyah, tetapi meminta di ruqyah jangan. Makruh. Tidak akan masuk dalam 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Kenapa? Harus sampai terjadi pertikaian yang mengerikan dan dahsyat. Wa dzakara hadza fi ghairi mawdhi'in min al-Qur'an. Allah sebutkan kalimat al-baghi sebagai penyebab pertikaian itu bukan di satu ayat saja, bukan di satu tempat, bukan fi mawdhi'in wahid. La, fi mawadhi' katsira. Dalam sekian banyak. Liyakuna ibratan li hadhihi al-ummah, sebagai pelajaran bagi umat ini. Wahai umat Islam, ingatlah wahai kaum muslimin, bahwa umat terdahulu bertikai, berselisih itu karena al-baghyu yang ada pada diri-diri mereka. Kalau keterangan mana benar mana salah sudah jelas. Sudah jelas. Ini yang benar, ini yang salah. Yang cocok dengan kebenaran, alhamdulillah kamu mendapatkan taufik. Yang ternyata menyelisihi kebenaran, katakan saya rujuk. Astagfirullah, saya bertaubat pada Allah dan saya kembali kepada kebenaran. Selesai. Manusia tidak ada yang maksum. Tetapi terjadinya pertikaian yang dahsyat karena ada al-baghyu di hati-hati mereka. Maka wahai kaum muslimin, jangan mengikuti jejak Yahudi atau Nasrani. Jangan kalian ikuti jejaknya ahlul kitab yang mereka ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Limadha? Baghyan bainahum. Karena baghyan bainahum. Wa qaribun min hadha, yang semakna atau dekat dengan ini adalah apa yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka. Dari Abi Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Zaruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bikasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Kata Nabi, biarkanlah aku dengan apa yang aku biarkan kalian. Biarkanlah aku dengan apa yang aku biarkan kalian. Maksudnya kalau Rasulullah SAW membiarkan kalian dalam satu perkara, sudah biarkan. Jangan dipaksa-paksa aku harus berbicara sesuatu. Biarkan. Berarti itu perkara yang mubah. Silahkan. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim. Karena binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan, permintaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi mereka. Kalau gini boleh enggak? Kalau gitu boleh enggak? Kalau ini boleh. Kalau ini terus. Kamu jangan memberat-beratkan dirimu dengan kalimat-kalimat yang seperti itu.
La tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Jangan kalian meminta sesuatu atau bertanya sesuatu yang kalau diberi memberatkan kalian sendiri. Kalau dijawab memberatkan kalian sendiri. Ya Rasulullah, akulla amin, apakah tiap tahun? Kata Nabi, kalau aku katakan iya, kalian gak akan sanggup. Jangan bertanya sesuatu yang kalau aku jawab memberatkan kalian. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Diakhiri hadisnya dengan kalimat yang merupakan kaidah pegangan ahli sunnah. Apa yang aku larang kalian daripadanya tinggalkanlah. Wa idza amartukum bi amrin, dan kalau aku perintahkan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan sebisa-bisa kalian. Mudah agama ini. Kata Nabi, apa yang aku larang tinggalkan. Apa yang aku perintahkan kerjakan sebisa-bisanya. Sudah. Jangan kalian mempersulit diri kalian dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Bagaimana kalau begini? Bagaimana? Sampai berkata bagaimana kalau di langit salatnya? Bagaimana kalau di bulan? Bagaimana kalau apakah kita tiduran di bulan melihat ke bumi di atas salatnya? Macam-macam pertanyaan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika ada yang bertanya kalau dijawab oleh beliau, awaqa, apakah terjadi? Belum, hatta waqa. Enggak dijawab. Apakah terjadi? Orang itu menjawab, belum. Kalau gitu nanti saya jawabnya. Kalau terjadi. Kalau terjadi tanyakan lagi. Ikhwani fillah azakumullah. Ashabur ra'yi paling senang majlis seperti itu. Majlis diskusi kalau ila akhir. Ada seorang yang bertanya kepada seorang imam di Makkah. Dijawab dengan satu jawaban. Orang itu mengatakan kalau begini, kalau begitu. Dijawab, utruk al-law indaka fil Yaman. Tinggalkan law di rumahmu di Yaman sana. Karena kebetulan dari Yaman dia. Tinggalkan kalimat law di Yaman sana, jangan dibawa ke sini. Enggak usah pakai law, kalau bagaimana, kalau begini. Biasanya muncul kalimat itu dari mereka yang enggan mengamalkan. Iya kan? Karena itu pertanyaan mujadil biasanya. Kerjakan. Tapi kalau begitu gimana? Ya wudu. Kalau nggak ada air gimana? Ya tayamum. Kalau nggak ada tanahnya gimana Ustaz? Maksudnya nggak ada tanahnya? Maksudnya saya di gedung tinggi. Dia mau ke gedung tingginya kapan nggak tahu. Pokoknya enggan untuk mengamalkan. Sehingga bertanya kalau. Persis seperti anak-anak kecil kalau disuruh orang tuanya malas. Ini belikan di mana? Itu di pengkolan sana. Yang mana? Yang sebelah kiri. Kan ada banyak itu tokonya, Bu. Gimana? Kalau nggak ada gimana, Pak? Kalau enggak ada, jalankan dulu. Kalau nggak ada, kalau terus begitu bertanya. Intinya malas. Wallahu taala a'lam. Ternyata orang-orang dewasa pun ketika dikasih hujah ada yang begitu. Kalau gini gimana? Kalau ini hadisnya katakan kerjakan. Sudah jangan banyak tanya. Ya tapi kalau begini, tapi kalau begitu, tapi kalau ila akhirih. Halaka man kana qablakum. Binasanya orang-orang sebelum kalian. Banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Itu Bani Israel. Nabi Musa mengatakan pada mereka, idbahu baqarah, sembelihlah seekor sapi. Apa kata mereka? Innal baqarah tashabaha alaina. Sesungguhnya baqarah itu bingung kami. Yang mana? Yang kayak apa? Cari yang warnanya kuning polos gak ada belangnya. Yang kuning polos itu banyak juga. Cari yang begini, yang begini, yang begini. Cari yang belum pernah menggarap sawah. Tambah susah apa gak tambah susah? Tambah susah. Kalau di awal ditanya atau diperintah kerjakan, sembelih sapi, ambil sapi sembelih, selesai kan? Tetapi karena bertanya kayak apa, warnanya apa, yang seperti apa, kami masih belum jelas, sampai susah nyarinya.
yang nggak pernah dipakai menggarap sawah, yang warnanya nggak ada belangnya, yang warnanya kuning menyenangkan, yang sulit, bertambah berat. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kerjakan sebisa-bisanya. Sebisa-bisanya. Fa amarahum bil imsaki amma lam yu'maru bihi. Asyahid di dalam hadis ini yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih adalah kalimat hendaklah kalian biarkan aku dengan apa yang aku tidak nyuruh kalian. Udah, kalau tidak nyuruh, jangan kalian tanya-tanya. Kerjakan apa yang kalian mau, tinggalkan apa yang kalian suka. Kalau dibebaskan, jangan banyak pertanyaan. Mu'allilan bi anna sabab halakil awwalin, dengan alasan bahwa penyebab hancurnya orang-orang yang terdahulu karena kasratus soal, karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Tsumma al-ikhtilaf 'ala ar-rusuli bil ma'siyah. Kemudian yang kedua, penyebab kebinasaan mereka adalah banyaknya perselisihan mereka terhadap nabi mereka. Sudah mereka nanyanya rewel, setelah dijawab nggak dikerjakan. Sulit, susah. Nah, tadi kenapa kalian minta sendiri kesusahan? Ikhwani fid din, a'azzakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang diperintahkan kerjakanlah sebisa-bisanya. Apa yang dilarang tinggalkanlah. Dan apa yang dibiarkan biarkan. Asyara biyadihi atau bi asbu'ihi, disebutkan dalam hadisnya membentuk 35. Ini 3, ini 5. Wa yuharrikuha, menggerakkannya. Gerakannya gimana? Gini, apa gini, apa gini, apa gini? Ada yang nanya pada masyayikh kemarin. Jawabnya al-amru fihi wasi'. Apa maknanya al-amru fihi wasi'? Selama itu makna menggerakkan, ya gerakkan. Barakallahu fikum. Imam Ahmad rahimahullah saya menyatakan syaddid, keraskan gerakannya. Ya. Itu membuat jengkel mereka, para Yahudi dan lain-lain. Ikhwani fillah, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang lain berpendapat kalau kami melihatnya bahwa riwayat itu syadz karena 12 rawi tidak menyebutkan wa yuharrikuha. Hanya satu rawi saja yuharrikuha, menambahkan dengan kalimat wa yuharrikuha. Rawi itu thiqah atau tidak thiqah? Thiqah, tapi menyelisihi 12 orang. Maka syadz pendapatnya atau riwayatnya. Qad bidina azakumullah qaulun min aqwalil ulama, dari ucapan para ulama. Kamu lihat alasannya masing-masing, kamu lihat mana yang rajih, kamu kerjakan. Selesai. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala thumma al-ikhtilaf fil kitab min alladhina yuqirruna bihi ala naw'ain. Kemudian perselisihan dalam Quran sekarang. Dalam kitab ada 2 jenis. Pertama ikhtilaf fit tanzilih, pertama perselisihan dalam penurunan Quran tersebut. Wasani ikhtilaf fit ta'wilih, yang kedua dalam penafsirannya. Wa kilahuma fihi imanun bi ba'd duna ba'd. Dan dalam 2 bentuk perselisihan terhadap Al-Quran ini, dua-duanya mengandung perkara beriman pada sebagian, menolak sebagian yang lain. Artinya ini lebih dahsyat dari yang kemarin kita bahas. Fal awwal ikhtilaf fi takallumillahi bil Quran. Pertama, perbedaan pendapat tentang berbicaranya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Fataifatun qalat, sekelompok berkata hadzal kalam hasala bi qudratihi wa masyiatihi.
bahwa ucapan ini atau Quran ini adalah dari ucapan Allah dengan takdirnya dan dengan kehendaknya. Likaunihi makhluqan fi ghairihi lam yakum bihi. Karena ini adalah perkara yang diciptakan pada selain Allah Subhanahu wa taala yang tegak dengan sendirinya. Ini pendapat batil, sah? Ini pendapat pertama. Mengapa? Karena dikatakan ini kalamullah, tetapi maknanya kalam yang Allah takdirkan, Allah ciptakan, Allah bentuk. Terjadilah kalamullah. Wa ta'ifatun qalat, golongan yang kedua berkata bal huwa sifatun lahu. Bahkan itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara dengan kaifiyahnya yang tidak sama dengan makhluk. Qaimun bidzatihi, bukan berdiri sendiri tetapi ada pada zatnya. Allah takallama idza syaa'a, Allah berbicara kalau Allah kehendaki. Lakinnahu la yatakallam bimasyiatihi wa qudratihi, tetapi Allah bukan menciptakan dengan takdirnya. Wa kullu min at-ta'ifataini jama'at fi kalamihi ma haqqun wa batil. Perhatikan. Yang kedua, dari satu sisi benar sifatullah. Tapi lihat kalimat terakhirnya. Lakinnahu la yatakallam bimasyiatihi, tetapi dia tidak berbicara dengan kehendaknya. Nah, terus dengan kehendak siapa? Berarti kalamuhu qadim katanya. Setelah itu tidak ada pembicaraan lagi. Berarti dua pendapat tadi ada hakun, ada batil. Tercampur antara keduanya. Yang pertama batil dari sisi Quran makhluk. Tetapi ada di sana ucapan bahwa Allah berbicara sekehendaknya. Yang kedua sebaliknya, Allah memiliki sifat kalam, tetapi tidak berkait dengan kehendak. Terus bagaimana? Amal dikatakan di akhirnya oleh beliau, wa kalamuhuma baina haqqin wa batil. Ucapan mereka tercampur antara hak dengan batil. Fa amanat bi ba'dil haqq wa kadzabat bima taquluhu al-ukhra min al-haq. Berarti dia beriman dengan satu bagian yang hak dan dia kufur dengan sesuatu yang lain. Dia beriman pada sebagian dan tidak beriman pada sebagian. Maka terkena ayat Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman pada sebagian kitab dan mereka mengingkari sebagian yang lain. Wal haqqu ma bainahuma. Adapun kebenaran apa yang ada di antara keduanya, yaitu menganggap bahwa kalamullah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mensifati dirinya dalam Al-Quran sekian kali. Allah berbicara, Allah memanggil Musa, wa idnada rabbuka Musa, nada memanggil. Wa idh qala Allah ya Musa wa kallamahu rabbuh. Apa lagi? Nah, sekian banyak dalil-dalil bahwa Allah berbicara, tetapi tidak sama dengan makhluknya. Berarti barakallahu fikum, Allah berbicara idza syaa, harus diiringi masyiah, bahwa Allah berbicara kapanpun kalau Allah kehendaki. Ikhwan fillah, karena ini urusannya dengan yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd, tidak beda atau tidak sama dengan yang tadi. Harus kita katakan ini hak, ini batil sekarang saatnya. Karena urusannya iman dengan kufur. Ayat menyatakan qala Allah, maka siapa tidak percaya kalau Allah berbicara, berarti dia mendustakan Al-Quran. Kalamun batil. Ini yang namanya adil, berbicara pada tempatnya. Sedangkan mereka yang menyatakan bahwa Allah tidak akan berbicara lagi, bahwa pembicaraannya qadim, kita katakan batil. Karena Allah berbicara kapanpun Allah kehendaki. Bahkan sebagiannya sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran, padahal belum terjadi. Apa itu? Allah katakan nanti Allah akan berkata kepada Nabi Isa, ya Isa, a anta qulta linnasi ittabi'uni wa ummi ilahaini min dunillah. Ya Isa, apakah engkau perintahkan
manusia untuk menjadikan engkau dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah. Kapan ini diucapkan? Nanti yaumul qiyamah. Di hadapan seluruh mereka-mereka yang mengaku bahwa mengikutnya Isa. Kami pengikut Isa. Lihat, Isa akan ditanya, wahai Isa, apakah kau nyuruh mereka? Nanti yaumul qiyamah. Berarti Allah akan berbicara. Pernah berbicara, telah berbicara, dan akan berbicara sekehendaknya kapanpun Allah kehendaki. Ikhwani fillah azakumullah. Sehingga adapun ucapannya dalam Quran sudah terucap, sehingga dikatakan dalam keadaan dia sudah lebih dulu. Tetapi sifat kalam terus. Allah kapanpun berkehendak untuk berbicara, dia berbicara. Lihat kalimat berikutnya dari Syekh Imam Ibn Abdul Aziz. Amal ikhtilaf fi ta'wilih alladhi yatadamman al-iman bi ba'd duna ba'd fa katsir. Tadi masalah zatnya kalamullah. Sekarang tafsirnya juga sama. Mengandung di dalamnya al-iman bi ba'dihi duna ba'd. Beriman kepada sebagian, kufur terhadap sebagian yang lain. Kama fi hadis Amr ibn Shu'aib an abihi, sebagaimana dalam hadis Amr ibn Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW keluar menemui para sahabatnya pada satu hari, dzata yaumin, wa hum yahtasimuna fil qadari, sedangkan mereka dalam keadaan bertikai, berselisih tentang takdir. Yang ini bawa ayat, yang ini bawa ayat. Hada yang yanzi' bi ayatin wa hada yanzi' bi ayah. Yang ini membawa ayat, yang ini membawa ayat. Faka'annama fuqi'a fi wajhihi habbur rumman. Seakan-akan di wajah Rasulullah SAW muncul biji delima. Tahu biji delima? Pernah lihat butiran-butiran delima? Ada merah-merahnya. Pipi Rasulullah SAW memerah seperti butiran delima. Sangat marahnya. Qala abi hadza umirtum, apakah untuk ini kalian diperintah? Am bi hadza wukiltum, apakah kalian diperintah untuk ini? Anta duribu kitab Allah bi ba'dahu ba'd, ba'dahu bi ba'din. Apakah kalian disuruh untuk membenturkan ayat dengan ayat? Unduru ma amartum bihi fattabi'u. Lihat, apa yang disuruh dalam Al-Quran, kerjakan. Wa ma nahaitukum anhu fantahu, dan apa yang aku larang, tinggalkan. Baik. Dalam ayat, dalam hadis yang kedua, dalam satu riwayat disebutkan, ya qaum bihada dhallatil umam qablakum. Wahai qaum, inilah sebabnya umat terdahulu binasa, dhallat, sesat gara-gara ini. Biikhtilafihim ala anbiya'ihim, menyelisihi nabi-nabi mereka, wa darbihimul kitab ba'dahu bi ba'd, dan membenturkan ayat atau Al-Quran sebagian dengan sebagian yang lain. Wa innal Qur'ana lam yanzil litadribu ba'dahu bi ba'd, dan Al-Quran tidak diturunkan untuk kalian benturkan sebagian terhadap sebagian yang lain. Walakin nazal al-Quran yasduqu ba'duhu ba'dan. Bahkan Al-Quran itu diturunkan saling membenarkan, tidak bertentangan. Ma'araftum minhu fa'malu bih. Apa yang sudah kalian ketahui, apa yang ada dalamnya, kerjakan. Wa ma tashabaha fa'aminu bihi, dan apa yang tersamar kalian percayai. Yang tersamar maknanya, maksudnya belum tahu kaifiyahnya. Lafadznya sudah pasti, karena Qur'anan Arabian. La'allakum ta'qilun, agar kalian paham. Kaifiyahnya kita tidak tahu. Maka kata Nabi, percayai saja. Nanti akan terjadi begini, kami beriman. Di hari kiamat akan ditimbang amalan, kami percaya. Karena Quran yang bilang. Adapun kaifiyahnya enggak perlu kalian perdebatkan. Mengapa? Enggak ada yang tahu kaifiyahnya. Amal bentuknya kayak apa? Ditimbang caranya bagaimana? Sudahlah. Cukup. Aminu bihi.
Berimanlah engkau dengan berita ini. Aman Nabi, cukup. Adapun rincian kaifiyahnya kalau diberitakan alhamdulillah, kalau enggak diberitakan katakan saya tidak tahu. Allah tidak ngasih berita. Yang pasti ayat ini benar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa innal umam qablakum lam yul'anu hatta ikhtalafu. Umat-umat terdahulu tidak dilaknat kecuali ketika mereka berselisih dan membenturkan ayat dengan ayat. Wa innal mira' fil Qur'ani kufrun. Sesungguhnya perdebatan membenturkan Quran dengan Quran adalah kekafiran. Haditsun masyhur. Hadis yang masyhur di dalam musnad, di dalam sunan dan lain-lainnya. Bahkan inti hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Dengan nomor hadis 2666. Min hadis Abdullah ibn Rabah al-Ansari bahwa Abdullah ibn Amr qala hajjartu ila Nabi SAW yawman fasami'a aswat rajulain ikhtalafa fi ayatin fakharaja alaina. Ketika aku menemui Rasulullah SAW, ini aku datangi Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mendengar dua orang yang sedang bertikai dalam masalah ayat. Maka Rasulullah keluar menemui kami dan berkata, wa fi wajhihi al-ghadab. Di wajahnya ada kemarahan. Hadis yang tadi, wajahnya memerah seperti butiran delima. Sekarang, yura fi wajhihi atau yu'raf fi wajhihi al-ghadab. Di wajahnya terlihat kemarahan. Faqala innama halaka man kana qablakum biikhtilafihim fil kitab. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka berselisih dalam Al-Quran. Ikhwani fi din a'azakumullah. Wa jama'a ahlul bid'ah mukhtalifuna fi ta'wilih. Wa jami' ini catatan pentingnya. Kasih garis atas, kasih stabilo, kotaki dengan kotak merah. Apa kata-katanya? Wa jami'u ahlul bid'ah mukhtalifuna fi ta'wilih. Hampir seluruh ahlul bid'ah. Bahkan tidak ada kata hampir. Seluruh ahlul bid'ah. Seluruh ahlul bid'ah. Mereka menyelisihi dalam tafsir Al-Quran. Khawarij salah dalam menafsirkan ayat-ayat Allah, akhirnya mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Murji'ah salah dalam memahami ayat-ayat rahmat, akhirnya tidak menganggap penting amalan. Yang penting eling. Ingat Allah cukup. Apalagi yang lain. Syiah Rafidhah. Bahkan dalam Quran mereka berselisihnya bukan hanya dalam tafsir. Mereka tambah satu surat, mereka kurangi satu surat. Mereka rubah ayat, mereka ganti. Jami' ahlul bid'ah mukhtalifuna fi ta'wilihi. Mu'minuna bi ba'dihi duna ba'd. Mereka beriman dengan sebagian Quran dan mereka mengingkari sebagian yang lainnya. Yuqirruna bima yuwafiq ra'yahum. Mereka ambil yang mereka cocok. Mereka tolak yang mereka enggak cocok. Imma an yata'awwaluhu, menolaknya. Imma an yata'awwaluhu, bisa jadi dengan menakwilkan, menyeret maknanya kepada makna-makna lain. Takwilan yuharrifuna fihil kalim, yang merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Berarti takwilnya seperti tahrifnya Yahudi. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i. Wa imma an yaqulu hadha mutasyabih, atau dengan cara yang lebih halus. Bahwasanya mereka berkata ini ayat mutasyabih, enggak bisa kita pahami. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak dipakai. Dan mereka katakan ini cara salaf. Kalla wallah, tidak, demi Allah, salaf bukan menyerahkan maknanya, bukan. Tetapi mereka menyerahkan pada Allah kaifiyahnya.
kayak apanya. Adapun makna yang ada, yang zahir dengan bahasa Arab, Allah katakan Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Terima. Kaifiyahnya wallahu a'lam. Amal akan ditimbang. Kayak apa? Wallahu a'lam. Kematian akan disembelih bainal jannati wan nar. Kematian akan disembelih di antara surga dan neraka. Kematian kok bisa disembelih? Kamu jangan menolak berita dari Nabi SAW. Katakan kami beriman, kami percaya. Kayak apanya? Wallahu ta'ala a'lam. Itu salaf. Tapi mereka ini ahlul bidah, ahlul ahwa yang dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, mereka justru berkata hadza mutasyabih la ya'lam ahadun ma'nahu. Ayat ini ayat yang samar maknanya, enggak diketahui oleh siapapun. Jadi qala Allah taala kada wa kada wa kada, tidak tahu maknanya. Allahu a'lam. Lewat. Apakah mungkin Allah turunkan satu ayat yang tidak bisa dipahami oleh manusia? Apakah mungkin Allah turunkan satu ayat yang tidak terpakai? Oh, ini enggak terpakai. Kenapa? Enggak bisa dipaham. Astagfirullah. Kalimat yang jelas, wa rafa'na fawqakumut tur. Kami angkat bukit Tursina di atas kalian. Bukit Tursina di atas mereka. Bagaimana? Wallahu a'lam. Maknanya kita tidak tahu. Serahkan Allah saja. Jadi bagaimana itu? Sudah kita tinggalkan. Kita lewat. Ya enggak mungkin. Kamu ucapkan seperti yang Allah ucapkan, bahwa pernah Bani Israel diangkat perjanjian dengan diancam gunung di atasnya. Dan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang seperti itu. Mohon maaf, saya lanjutkan sedikit sampai seperempat jam lewat. Karena tanggung. Habis ini habis. Masuk bab baru. Baik. Fayajhaduna ma anzalahu Allah. Akhirnya mereka menolak apa yang Allah turunkan. Ini enggak bisa dipaham. Ini enggak bisa dipaham. Ini enggak bisa dipaham. Serahkan Allah. Ini serahkan Allah. Lalu diturunkan untuk kamu. Oh, dikembalikan Anda enggak mau, Anda enggak paham. Kan kurang ajar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini golongan mufawwidin. Mufawwid yang seperti ini. Intinya mereka menolak, tidak mau menerima. Li'anal iman bil lafaz bila ma'na huwa min jinsi imani ahli kitab. Karena kalau menerima lafaznya tapi menolak maknanya, itu sejenis dengan ahlul kitab. Lihat Allah katakan tentang ahlul kitab, "Matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Mereka yang membawa Taurat tapi mereka tidak mau mengamalkannya, itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab di atasnya. Baik? Artinya dohirnya saja, maknanya nggak mau diambil. Bahkan dohirnya pun tidak, lafadznya saja, maknanya tidak tahu. Maknanya kayak apa? Maknanya tidak tahu, serahkan Allah, saya nggak tahu. Atau ayat lain, minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amani. Di antara mereka ada ummiyun yang tidak mengenali kitab kecuali angan-angan saja. Tidak mau menerima makna-maknanya. Ini jenis mereka. Maka ingat ucapan hadis tadi, apa yang kalian dapat di dalam Quran berupa perintah, kerjakan. Kalau berupa larangan, tinggalkan. Kalau berupa berita, imani bahwa ini berita dari Allah. Walaupun mungkin kita belum tahu kaifiyahnya seperti apa. Wallahu ta'ala a'lam. Yang pasti ayat ini benar, bahwa amalan soleh akan ditimbang. Bahwasanya Bukit Tursina pernah diangkat di atas Bani Israel. Bahwasanya pernah terjadi banjir Nabi Nuh yang menenggelamkan seluruh manusia kecuali yang ada di perahu. Qul inna a'udzubikum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah manhaj pegangan kaum muslimin seluruhnya. Apa kata Allah, apa kata Rasul, kerjakan. Apa yang dilarang Allah, apa yang dilarang Rasul, tinggalkan. Apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, katakan